Shalom, puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan, oleh kebaikan Tuhan saja kita bisa berjumpa kembali dalam renungan harian di hari ini yang saya percaya terus memberkati kita, menginspirasi kita untuk kita terus bertumbuh dalam kedewasaan rohani di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Puji syukur hari ini kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan berikan kami waktu dan kesempatan yang indah, berharga dan mulia di mata Tuhan, untuk kami kembali akan mendengarkan nasihat Tuhan, mendengarkan petunjuk Tuhan, mendengarkan firman Tuhan yang memerdekakan kami, firman Tuhan yang menginspirasi hidup kami, firman Tuhan yang menolong untuk kami bertumbuh. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami. Urapilah dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini, saya ambil dari Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ketiga. Firman Allah berkata demikian. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Demikian kebenaran firman Allah di hari ini yang mengajar kita, menasihati kita, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saya percaya kita merindukan hal ini. Saya percaya kita mendambakan supaya apa saja yang kita perbuat berhasil di mata Tuhan. Nah, karena itu kita terus belajar dan terus mengusahakan dalam hidup kita supaya apa saja yang kita perbuat dibuat Tuhan berhasil. Ayat 3 adalah hasil yang merupakan suatu gambaran mengenai kehidupan orang-orang yang melakukan apa yang dijelaskan di ayat 1 dan 2. Sehingga ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kata seperti itu artinya suatu gambaran, suatu analogi dari orang-orang yang melakukan hal yang ayat 1 dan 2. Dia digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apa saja yang perbuatnya berhasil. Lalu pertanyaannya adalah, apa rahasianya sehingga apa saja yang diperbuatnya berhasil? Itu yang perlu kita contohi dan teladani dengan harapan bahwa apa saja yang kita perbuat berhasil. Supaya apa saja yang kita perbuat berhasil di hadapan Tuhan, maka ada dua syarat supaya saudara dan saya melakukan apa saja yang kita buat itu berhasil. Ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Berbahagialah. Siapa yang berbahagia? Yaitu orang yang hidup benar di mata Tuhan. Orang yang hidup benar di mata Tuhan itu yang seperti apa? Yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Itulah orang benar, itulah orang melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Maka dia berbahagia. Dia tidak hanya berbahagia, tetapi apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi rahasia yang pertama yang dituntut dari saudara dan saya, supaya apa saja yang kita perbuat berhasil, maka yang pertama kita harus melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Kita harus melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Kita harus melakukan hal yang sesuai dengan firman. Jangan dengan cara hidup orang fasik.
Kalau kita tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, kalau kita tidak berdiri di jalan orang berdosa, kalau kita tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, itu tandanya bahwa kita melakukan apa yang benar. Kita hidup benar di mata Tuhan, maka kita menjadi orang yang benar. Maka apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi supaya apa saja yang kita perbuat itu berhasil, maka mari kita belajar menjalani hidup yang benar di mata Tuhan. Hidup yang sesuai dengan firman-Nya, hidup yang berjalan sesuai dengan kebenaran firman. Maka saya percaya apa saja yang kita perbuat berhasil. Yang kedua, yang dituntut dari kita ayat 2, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Supaya apa saja yang kita perbuat berhasil, maka yang kedua yang dituntut dari kita adalah kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Kesukaan kita adalah Taurat Tuhan. Kesenangan kita adalah Taurat Tuhan. Kalau kesenangan kita, kesukaan kita adalah Taurat Tuhan, maka kita akan digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kenapa? Karena kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Kalau orang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, pada umumnya dia juga kesukaannya adalah melakukan Taurat Tuhan. Untuk apa kita suka firman? Supaya kita tahu firman, supaya kita tahu kebenaran, dan kita belajar menjalani hidup sesuai dengan kebenaran. Maka apa saja yang kita perbuat berhasil di mata Tuhan. Mari sebagai umat, sebagai orang percaya, kita terus belajar dan menumbuh kembangkan kesukaan kita adalah Taurat Tuhan. Kesukaan untuk membaca firman Tuhan. Kesukaan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kesukaan untuk merenungkan firman Tuhan. Kesukaan untuk membagikan kebenaran firman. Kesukaan untuk melakukan kebenaran firman itu dalam hidup saudara dan saya. Kalau itu menjadi kesukaan kita, menjadi kesenangan kita, maka apa saja yang kita perbuat berhasil di mata Tuhan. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini. Kami rindu supaya apa saja yang kami perbuat berhasil. Karena itu tolonglah supaya kami selalu melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Tolonglah kami supaya kami punya kesukaan, yaitu Taurat Tuhan. Kesukaan untuk mendengarkannya, kesukaan untuk mempelajarinya, kesukaan untuk merenungkannya, kesukaan untuk membagikannya, kesukaan untuk melakukannya dalam hidup sehari-hari. Maka kami percaya apa saja yang kami perbuat berhasil. Tanamkan, meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami untuk bisa menjalaninya sesuai dengan firman-Mu. Hamba memohon berkat Tuhan bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan renungan harian di hari ini. Berkat jasmani, berkat kekuatan, berkat umur panjang Tuhan anugerahkan. Hamba berdoa menyerahkan umat-Mu yang saat ini dalam keadaan sakit. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan beri kesembuhan dari sakit penyakit yang diderita. Dalam nama Yesus, kesembuhan dari Tuhan, Tuhan berikan bagi mereka. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Sampai berjumpa lagi dalam renungan harian edisi berikutnya.